Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Arisonaida, Eskep SKM MKM dengan nomor induk dosen nasional 1011028501. Saya adalah dosen tetap di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru sejak tahun 2010. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pokok dengan 4 SKS yang diajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa agar mampu memahami konsep, hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi, kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, dimensi sosial wanita dan permasalahannya, masalah gangguan kesehatan pada wanita. Mahasiswa mampu mendeteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat, mampu menjelaskan konsep psikologi dan gizi seimbang dalam siklus kehidupan perempuan, serta mahasiswa mampu melaksanakan konseling kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menopause yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Metode pembelajaran dengan small group discussion, penugasan, belajar mandiri, mencari jurnal baik jurnal nasional maupun internasional, dan membuat ringkasan pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, mahasiswa mampu melaksanakan pemasangan kontrasepsi jangka panjang, yaitu AKDR dan AKBK langsung kepada pasien. Media pembelajaran yang digunakan berupa WhatsApp, Google Classroom, Telegram, Google Meet, dan modul. Penilaian dalam mata kuliah ini yaitu penugasan, formatif, UTS, UAS, dan nilai praktikum pemasangan KB kepada pasien. Materi yang saya ajarkan ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang terintegrasi ke dalam RPS mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dan memenangkan hibah penelitian dari institusi dengan judul Hubungan Pengetahuan Pola Makan dengan Kenaikan Berat Badan. Berikut real teaching materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sebelum ibu memulai mata kuliah hari ini, pelajaran hari ini, masih ingat tak pelajarannya kamu? Masih ibu. Tentang
Iya. Jadi pubertas pikop itu adalah pubertas yang terjadi terlalu dini berupa sekunder sekundernya itu kurang dari umur 6 tahun. Mana tanda-tandanya? Pubertas pikop. Ya, silakan Satriana. Payudaranya membesar, kemudian jadinya menstruasinya terlalu tinggi. Nah, hari ini Ibu masuk tentang pola makan sehat dengan kenaikan berat badan. Materinya sudah Ibu kasih? Sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Nah, materi hari ini ya ada hubungannya dengan materi sebelumnya tentang pubertas pikop dan pubertas lambat. Nah, pola makan sehat dengan kenaikan berat badan ini beberapa penelitian mengatakan ada hubungan pola makan sehat dengan kenaikan berat badan. Apa sih hubungannya dengan pelajaran yang lalu? Nah, hubungannya kenaikan berat badan ini kan bisa mengakibatkan terjadinya obesitas. Nah, obesitas ini bisa menyebabkan terjadinya pubertas pikop atau pubertas dini. Materi hari ini juga adalah hasil dari beberapa penelitian dan salah satunya adalah hasil penelitian Ibu yang berjudul hubungan pengetahuan tentang pola makan sehat dengan kejadian kenaikan berat badan terhadap remaja. Dari hasil penelitian Ibu, ada hubungan antara pengetahuan pola makan sehat dengan kenaikan berat badan. Hasil penelitian ini juga adalah salah satunya mengakibat dari hasil penelitian Ibu ini yang berjudul pola makan sehat dengan kenaikan berat badan ini Ibu inventarisasikan masukkan ke dalam RPS mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Nah, ada yang tahu apa pola makan sehat? Saya Bu. Ya, silakan Aisyah. Pengertian pola makan sehat adalah pola mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung unsur gizi. Ya, pola makan sehat adalah makanan yang mengandung unsur gizi. Makanan yang seimbang mengandung unsur gizi. Ibu jelaskan dulu tujuan akhir dari pembelajaran kita. Nah, tujuan akhirnya itu ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pola makan sehat. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pola makan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manfaat pola makanan sehat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tips pola makanan sehat. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu atau dapat menjelaskan tentang pola makan sehat ini dengan kita masuk langsung ya, Nak. Nah, makanan sehat. Apa sih itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan berbahaya. Bebas dari makanan yang berbahaya. Nah, bukan racun ya, berbahaya. Nah, mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian bahan yang berbahaya itu seperti apa? Zat ganti berwarna. Nah, mungkin banyak nih kalian jumpa di masyarakat sekitar orang menjual makanan dicampur pewarna pakaian ya. Nah, pewarna pakaian itu berbahaya. Nah, kemudian pemanis nuansa. Pemanis kan jumlah sekarang ini mahal. Nah, terkadang ada tidak semua penjual yang menjual memberikan pemanis nuansa. Pemanis nuansa itu bahaya bagi tubuh kita karena tinggi gula darah. Nah, kemudian gizi yang diperlukan tubuh harus mengandung apa? Protein, karbohidrat, lemak, vitamin
oleh dengan teratur menjaga pola makan sehat. Nah, kalau kita teratur menjaga pola makan sehat kita, nah kita bisa memiliki peluang hidup yang lebih panjang. Makanya banyak ya nenek-nenek atau kakek-kakek yang berumur berapa ada yang 100 lebih. Makanannya apa? Makanan gorengan enggak? Yang berminyak enggak? Yang bersantan tidak? Tidak. Mereka biasanya makan ya rebus-rebusan. Kemudian apa namanya? Makan ulam-ulamnya. Kalau bahasa ininya masyarakatnya apa namanya tuh? Ulam. Ya, makan ulam ya, sayur-sayuran. Nah, ini ya. Nah, jadi peluang memiliki hidupnya lebih panjang itu kalau kita mengatur pola makan sehat. Nah, kemudian mempunyai energi dalam ibaratnya. Ibaratnya karena ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya, ya ada vitaminnya, ada airnya. Jadi lebih banyak. Kebanyakan di masyarakat bagaimana? Apa yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak karbohidratnya, lebih banyak nasinya segulung, ikannya kecil, sayurnya nggak ada. Kadang ada kebiasaan kalau sudah masak mie, maka sampai nasi lagi. Nah itu boleh nggak? Tidak, karena Indomie sudah karbohidrat sama dengan nasi. Kemudian yang ketiga mempunyai memori atau ingatan yang baik. Nah, biasanya kalau kita pola makannya sehat yang bagus, memori kita, ingatan kita itu lebih bagus ketimbang yang tidak makanan sehat. Nah, jadi siapa yang sering lupa di sini? Nah, ya jadi perbaiki pola makannya. Makanya kadang-kadang yang sudah tua-tua juga masih ingatannya bagus, masih kuat. Pola makannya dijaga. Kemudian gerak badan tidak beda. Nah, menunjukkan berat badan ideal dari mana? Sudah belajar pertemuan yang lalu? Tidak. Nah, kemudian yang kelima mengurangi resiko terkena berbagai penyakit. Nah, kalau tidak makan pola sehat, apa penyakit yang bisa mengakibatkan? Penyakit apa? Iya, penyakit bisa diabetes, penyakit jantung, kolesterolnya tinggi, nah asam lambungnya naik. Nah, jadi banyak ya penyakit yang ditimbulkan. Nah, di sini pemilihan bahan makanan ternyata itu dipengaruhi oleh ada unsur-unsur tertentu. Nah, jadi pemilihan bahan makanan ini biasanya dipengaruhi unsur-unsur tertentu. Yang pertama, sumber-sumber pengetahuan masyarakat. Jadi dulu pengetahuan tentang pola makan dengan gaya berat badan. Ternyata pengetahuan ini berpengaruh terhadap kenaikan berat badan. Jadi kalau pengetahuan pola makannya kurang, maka dia berat badannya dia bisa naik, bisa turun. Kadang ada yang sering jadi, nah dia ini saking dietnya nggak makan seharian. Nah, ya, jadi walaupun dia tetap mengatur pola makannya. Nah, kemudian bersama masyarakat dalam memilih dan mengolah makanan sehari-hari. Mengolah. Nah, kalian cuma mengolahnya kebanyakan digoreng, direbus atau dikukus. Dan digoreng. Minyaknya mana? Banyak. Banyak apa? Yang sehat itu gimana? Dikukus atau direbus. Nah, yang sehat itu dikukus, rebus. Tapi kebanyakan di mana? Digoreng pakai santan lagi. Nah, boleh makan tapi jangan sering atau jangan berlebihan. Kemudian yang kedua
dan keuangan. Nah, keuangan dan akses masyarakat kepada pangan sehat sehari-hari. Terkadang bagi yang kurang mampu, nah mungkin di situ ya pola makannya. Nah, tadi apa namanya? Mungkin apalagi anaknya yang banyak. Nah, banyaknya tadi kan berbagi. Nah, berbagi nasi. Kadang ada yang kenyang perutnya, maka nasinya banyak, ikannya sedikit atau sayurnya sedikit-sedikit. Terkadang ada juga nasinya yang banyak, yang uangnya banyak, tapi kebanyakan mereka makannya yang junk food, yang siap saji. Nah, itu juga tidak bagus bagi tubuh kita. Hubungannya pola makan dengan kenaikan berat badan. Saya juga ada hasil penelitian ibu bahwa pola makan itu ada hubungannya erat kaitannya dengan kenaikan berat badan. Pola makan yang tidak sesuai, nah, akan menyebabkan asupan makanan yang berlebih atau sebaliknya kekurangan. Bisa berlebih atau kekurangan. Asupan makanan yang berlebih atau kurang dalam tubuh kita akan menyebabkan tubuh menjadi kurus atau gemuk. Nah, kalau berlebih dalam tubuh kita bisa menyebabkan gemuk, kegemukan atau obesitas. Kalau kekurangan bisa menyebabkan kurus. Nah, sedangkan makanan yang lebih dari kebutuhan akan menyebabkan berat badan atau overweight. Dan kalau obesitas, overweight sama tidak sama obesitas. Nah, kemudian pola makan yang berlebihan merupakan ini biasanya fenomena di masyarakat ya. Nah, fenomena di masyarakat menengah ke atas. Biasanya yang menengah ke atas ini makanannya biasanya yang sedikit siap-siap tadi. Nah, ini biasanya bisa menyebabkan munculnya obesitas. Kondisi berat badan ini dapat mempengaruhi kesehatan. Karena kita tadi belajar tentang remaja, berarti kondisi ini bisa menyebabkan kesehatan pada remaja. Pada remaja. Apa hubungannya dengan materi yang lalu? Nah, berat badan ini berhubungan dengan terjadinya terjadinya pubertas precox. Berat badan yang berlebih dalam tubuh kita pun sehingga lemak tadi kan tidak ini dia, kemudian tidak hancur. Ditambah lagi besok makan tadi yang banyak, karbohidratnya ya lebih banyak, sedangkan protein mineralnya sedikit atau kurang, menyebabkan lemak di dalam tubuh kita ini bertumpuk, menyebabkanlah obesitas. Bagi para remaja, terutama pada remaja awal, ini bisa menyebabkan terjadinya pubertas dini. Nah, ya, jadi secara teori maupun hasil penelitian ada hubungan timbal balik secara massa lemak yang berlebih dengan pubertas dini. Lemak yang berlebih dalam tubuh seseorang dengan usia pubertas akan memicu produksi hormon tertentu. Nah, akan memicu hormon tertentu. Nah, hormon itulah yang kemudian mempercepat kesukaan seseorang anak. Selain itu, penambahan hormon yang cepat saat haid dan konsumsi susu formula juga berhubungan dengan pubertas yang akan datang berikutnya pada anak. Obesitas yang terjadi pada usia ini biasanya memiliki konsekuensi yang lebih menakutkan dibandingkan pubertas terlambat. Jadi jagalah pola makan dijaga. Nah, jangan nasinya yang banyak, kemudian lauknya sedikit. Ingat tadi definisi pola makan sehat apa? Nah, makanan yang banyak, yang beraneka ragam, yang banyak mengandung unsur gizi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Sipa. Sekarang kan sepanjang makanan yang saya tadi itu
seperti Indomie ataupun makanan kaleng. Nah, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap kenaikan berat badan itu? Ya, pertanyaan siswa tadi di zaman sekarang banyak itu makanan ya siap saji ya, makanan kaleng atau makanan apa junk food ya, junk food yang Kentucky. Nah itu sangat berpengaruh nggak terhadap kenaikan berat badan? Sangat berpengaruh. Nah makanan yang junk food yang siap saji itu tinggi apa? Tinggi kalorinya. Nah tinggi kalori. Apalagi contohnya Kentucky apa? Ayam kan, nah, kemudian dikasih tepung, kemudian digoreng lagi. Nah, makanan yang siap saji itu biasanya tinggi kalori, rendah serat lemaknya. Nah, sehingga terjadilah penumpukan di dalam tubuh. Nah, terjadilah penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan berat badan. Baiklah, kita lanjut ya anak ibu, materi itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan membagi kelompok, yaitu 3 kelompok. Silakan bagi kelompoknya. Tugasnya carilah artikel tentang atau literatur ya, jurnal boleh di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ini pola makanan sehat dengan kenaikan berat badan. Silakan lihat. Silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil jurnal yang didapatkan. Ya, silakan Diana. Menurut dokumen kajian Mulyati tahun 2022 di Desa Batu Belah, wilayah kerja Puskesmas Air Gede, populasi yaitu remaja dari usia 18 sampai 21 tahun, jumlahnya 110 orang. Sampelnya yang didapatkan 30 orang menggunakan rumus seksual, tekniknya sampel random sampling. Hasil penelitian yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kategori pola makan teratur sama banyaknya dengan pola makan tidak teratur, yaitu sebanyak 19 responden. Pola makan teratur dengan berat badan berlebih masih terdapat 7 orang. Dari kenyataan di lapangan hal ini disebabkan oleh jenis makanan yang dikonsumsi adalah makan makanan siap saji dan tingginya lemak. Selanjutnya pola makan tidak teratur terdapat 3 orang yang tidak berlebih. Hal ini didukung oleh rajin mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Dari hasil penelitian didapatkan PPBB-nya yaitu 0,08 Dari penelitian Adelia ya di Batu Belah tahun 2022, kelompok 1 mendapatkan bahwa hasil dari penelitian tersebut ada hubungan antara pola makan sehat dengan berat badan. Intinya di sini kita harus menjaga pola makan sehat kita sehari-hari, dimulai hari ini dan seterusnya. Dan diharapkan apa yang kita bicarakan hari ini dapat diaplikasikan kepada masyarakat, khususnya pada remaja, ibu hamil. Nah, diharapkan nantinya pada saat melakukan KKN atau KBL di desa, bisa ya menyampaikan penyuluhan tentang pola makan sehat dengan kenaikan berat badan. Baiklah, sebelum kita akhiri sedikit meringkas bahwa pola makan sehat itu adalah pola makan yang banyak mengandung unsur makanan atau unsur gizi yang beraneka ragam. Kemudian
Minum es. Dianjurkan minum itu, dianjurkan minum itu setengah jam sebelum makan dan setelah makan setengah jam atau 1 jam. Ada ya beberapa teori mengatakan minum itu sebaiknya setengah jam sebelum makan dan setengah jam setelah makan. Baiklah ibu semua, semoga materi hari ini mudah dipahami. Kedepannya kita akan masuk ke pembelajaran kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga dengan judul deteksi dini pada kesehatan perempuan. Mengharapkan sebelum masuk ke kedepannya ingat lagi pelajaran hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Silakan istirahat, silakan sholat. Demikianlah video micro teaching yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.